Aku bisa angkat untuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya Ta'ala sehingga kita kembali pada malam hari ini kita merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kita sama-sama. Yang pertama tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita berniat iktikaf dengan niat nawaitu an-i'tikaf bil masjid sunnatun lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Kita iktikaf di dalam masjid adalah untuk sama-sama kita menuntut ilmu atau mempelajari ilmu agama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin aw muslimatin maqam." Yang artinya menuntut ilmu itu atau mencari ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, kewajiban individu bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, pada malam hari ini insya Allah terakhir dari bagaimana di waktu maghrib menjelang isya ini, karena ya sebentar lagi kurang lebih 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan kita istirahat untuk acaranya nanti habis maghrib ini.
subuh kira-kira lah. Kalau dia takwa sama juga jangan libur. Habis maghrib itu libur, kemudian diganti waktunya setelah sholat subuh. Pada malam hari kita menyambung pelajaran kita yang kemarin. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Binatang yang terafdal dijadikan korban ialah unta. Binatang yang terafdal dijadikan korban ialah unta. Terafdal ini artinya banyak pahalanya, ialah banyak keutamaannya. Ialah unta, ya. Karena dagingnya banyak. Unta ini dagingnya banyak. Kemudian setelah unta, sapi, ya, sapi yang gemuk, ya, apalagi sapinya apa? Ini musim kan? Nah, itu banyak mana dagingnya. Dan sesudah itu kambing, ya. Karena dagingnya lebih banyak dari biri-biri. Sesudah kambing baru biri-biri, karena biri-biri lebih baik dagingnya dari kambing. Unta yang dijadikan korban untuk 7 orang. Ya, unta yang dijadikan korban untuk 7 orang. Artinya satu ekor unta itu bisa untuk 7 orang. Baru sapi, ya sapi yang kedua bisa untuk 7 orang. Atau kerbau, ya, sapi atau kerbau. Kerbaunya dari bahasa kampung itu hadangannya. Kalau sapi, ya sapi. Kalau kerbau bahasa kampung hadangan. Hidangan, kayaknya hidangan. Hadangan, ya kan dituju di baju, ya kan. Kalau hadangan ini kan dituju di baju beranda. Nah itu bedanya. Kalau sapi takutan dengan baju. Itu sapi itu. Kalau hadangan rajin ini Pak, penyelam atau Pak beranda di baju. Kerbau yang dijadikan korban untuk 7 orang, kan? Dikorbankan untuk 7 orang. Jadi seperti unta, sapi, kerbau, itu bisa untuk 7 orang. 7 ekor biri-biri lebih afdal dari 7 ekor kambing. 7 ekor biri-biri lebih afdal dari 7 ekor kambing. Dan 7 ekor kambing lebih afdal dari seekor unta. Dan 7 ekor kambing lebih afdal dari seekor unta. Karena bertambah dekat kepada Allah dengan banyaknya darah yang mengalir. Ya, itu maksudnya 7 ekor kan darahnya lebih banyak dari seekor unta. Jadi bila banyak darahnya itu lebih baik darahnya yang mengalir. Warna binatang korban yang terbaik adalah warna putih. Warna binatang korban yang terbaik adalah warna putih. Ya.
unta putih warnanya, sapi cari warna putih itu yang terbaik. Kerbau, ayam itu putih kan, kerbau kebanyakan hitam. Tapi kalau sapi ini banyak warna biasanya, ya kan? Ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, ada yang warna kuning-kuningan, ada yang kuning langsat. Nah, itu sapi. Jadi yang teratur tadi sapi, warna binatang, ya kan? Warna binatang korban yang baik adalah warna putih, baik itu unta, sapi atau kambing. Kemudian warna kuning. Setelah putih ada cari warna kuning, lebih baik. Kemudian kuning ada warna kelabu. Kemudian ada juga warna kelabu, warna merah. Ya. Kemudian ada juga misalnya warna merah, belah putih dan hitam. Putih hitam, jangan belah-belah kambingnya, sapinya atau ontanya. Putih hitam belahnya, ada putih, ada hitam. Jadi yang lebih baik itu warnanya hanya warna tunggal, ya kan? Kayak sudah jadi putih, ada campur apa-apa, ya kan? Putih ada campur apa-apa, itu lebih bagus. Atau kuning sebagian, ya kan? Kuning seikungan. Atau tadi kelabu, ya kan? Atau ada juga merah, warna merah. Kamu ada juga tidak bilang putih hitam. Kemudian ada juga warna hitam. Nah, itu warna hitam yang paling ada sudah, ya paling kadang lagi itu kan ada pilihan lagi terpaksa warna hitam. Binatang yang jantan lebih afdol dari betina. Binatang yang jantan lebih afdol dari betina. Kalau jantan tadi tidak banyak kawin. Nah, ini bilang. Jadi yang lebih baik itu ya kan, baik unta, sapi, kerbau, kambing itu betina. Jantan lah, jantan itu kita laki. Karena laki ini kalau kambing, laki dengan betina, tidak laki dengan betina itu beda jauh. Biasa laki itu kanal, ya kan? Kalau betina halus, ya kan? Itu kalau kambing. Tapi kalau sapi sama aja, jantan betina sama. Cuman yang lebih baik itu jantan laki gitu. Tapi syaratnya adalah laki ini jangan banyak kawin, jangan banyak kawin. Kalau sudah keseringan kawin, ya, nah, kada baik juga ya, loyoknya, ya, kebanyakan kawin. Jadi yang baik jantan yang belum banyak kawin, ya. Dan kalau sudah banyak kawin, maka yang betina yang belum pernah melahirkan lebih baik dari jantan yang sudah banyak kawin. Nah, jadi jantan tadi namun sudah banyak kawin, ya kan lebih baik yang betina. Jadi kita ya, sapi, unta atau kambing yang bini
Tapi yang belum pernah melahirkan lagi, belum pernah melahirkan, ya belum pernah melahirkan. Jadi masih kami kita tuh masih gagah, ya masih gagah lagi. Lahir itu sudah banyak apa? Rencana melahirkan, ya kan? Nah itu sudah puyuh, gitu ya kan? Yang gemuk lebih afdal dari kurus, ya. Yang gemuk lebih afdal dari kurus. Karena gemuk banyak dagingnya. Namun kurus, tidak ada daging kurus, banyak tulang, ya. Seekor yang gemuk lebih baik dari 2 ekor yang kurus, sekalipun keduanya mempunyai warna yang baik dari kedua jantan. Ya, seekor yang gemuk lebih baik dari 2 ekor yang kurus, sekalipun keduanya mempunyai warna yang baik dari kedua jantan. Namun ada misalnya seekor, ya, tapi gemuk, 2 ekor kurus, nah lebih baik yang gemuk daripada 2 yang kurus tadi, ya. Karena banyak daging, yang kurusnya banyak tulang. Karena berkorban dengan yang gemuk tanda membesarkan korban, dan terdahulu telah diterangkan di dalam hadis agar memperbesar korban. Jadi memperbesar korban itu disuruh, ya, disuruh dalam hadis azimu dohayaku, artinya perbesar. Nanti korbankan, dicari yang gemuk, jangan kurus. Cuma harganya gampang lah, menang gemuk itu harganya juga larang. Nah kurus murah juga harganya, ya. Nah jadi tuang jadi yang lebih baik, ya. Nang gemuk menjadi lebih baik dari kurus karena harganya larang. Syarat korban kalau dari unta hendaklah umurnya cukup 5 tahun. Syarat korban kalau dari unta hendaklah umurnya cukup 5 tahun. Nah, 5 tahun. Ini kalau unta. Dan kalau sapi atau kerbau atau kambing hendaklah umurnya cukup 2 tahun. Sapi, kerbau atau kambing hendaklah umurnya cukup 2 tahun. Nah itu syaratnya. Sapi, ya, kerbau, kambing 2 tahun umurnya. Dan kalau biri-biri hendaklah umurnya cukup 1 tahun. Kalau biri-biri hendaklah umurnya cukup 1 tahun. Itu kalau biri-biri. Tetapi kalau giginya telah gugur sebelum cukup 1 tahun, maka memadailah. Terus biri-biri tadi, ya, apabila sudah berganti gigi, ya, walaupun baru 1 tahun, itu sudah memadai. Disyaratkan binatang korban itu tidak cacat. Disyaratkan lagi binatang korban itu tidak cacat, yang dapat mengurangi
dagingnya, dan tidak memadai kalau korban itu berkoreng. Cacat kan korengan. Cacat itu artinya ya tanduknya kan, misalnya tanduknya patah sebelah, ya. Sebelahnya patah, sebelahnya bagus, kan cacat kan. Atau misalnya sapinya pindah timpang ke jalan, cacat kan. Berjalan pindah timpang, cacat kan. Dan itu disyaratkan binatang tadi tidak ada cacat yang dapat mengurangi dagingnya yang ada, tidak memadai kalau korban itu berkorengan tadi, sekalipun hanya sedikit. Yang masih diharapkan hilang karena penyakit itu akan mengurangi harganya. Diterangkan di dalam kitab Majmu' yang dinukil dari murid Imam Syafi'i, tidak memadai yang bunting dijadikan korban. Nah, tidak memadai yang bunting dijadikan korban. Jadi kan cukup jangan kalau yang bunting hamil anaknya, sapinya hamil seperti ya. Nah itu hati-hati ya, menukar sapi yang hamil itu betina ya, kalau jantan ada hamil. Hati-hati kalau sapinya itu bunting hamil. Nah jadi tertua itu nanti dikorbankan. Soalnya itu ada kejadian di atas ada yang hamil, betina sapi, betina sapinya ada. Suatu kejadian apa namanya ada anaknya dalam perutnya, nah berarti ini masalahnya nama jual. Kenapa jadi dibuat yang bunting ini? Kalau ada dalam hidup ya kan, itu jangan kada cukup, kada memadai ya. Ada kada cukup itu kada memadai, ya, kurang syarat. Sapinya bunting hamil. Itu dah murid Imam Syafi'i. Syekh Azra'i berkata yang diperkuat oleh Syekh Abu Hamid dan semua yang mengikutinya. Itu adalah, dan inilah mula yang disahihkan oleh Syekh Syarbani di dalam kitab Mughni, dan yang diperpegangi oleh Syekh Muhammad di dalam kitab Tuhfah, dan Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah. Tidak memadai yang bunting, ya, karena yang bunting itu dianggap cacat yang menyebabkan tidak boleh dijadikan korban. Semua para imam sepakat ya, bahwa binatang yang bunting, yang hamil itu tidak memadai dijadikan korban. Karena itu dianggap cacat ya, cacat. Dan telah diutarakan oleh para ulama bahwa yang bunting itu dianggap cacat baik untuk dijual maupun untuk dikorbankan atau disedekahkan, baik untuk dijual ya, maupun untuk dijadikan sedekah. Namun disebutkan oleh Ibnu Rif'ah di dalam kitab Kifayah bahwa bunting itu memadai dijadikan korban dan kekurangan dagingnya ditambah dengan anak yang ada di dalam perutnya. Ini ujar Ibnu Rif'ah ya, ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan, cuman
kebanyakan para ulama tidak memandang, tidak mengapa kalau penglihatannya hanya kurang karena menderita sakit mata atau sakit putih atau penglihatannya hilang pada waktu malam. Kira sampai di sini aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Kemudian banyak-banyak kita bermaaf ya. Assalamualaikum mengisi hari di sini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan baik untuk kata kita laku, perlu banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Dan akhirnya ucapan ada yang ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.